Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmasari dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Marxisme. Apa itu teori Marxisme? Seperti yang kita ketahui, Marxisme ini merupakan teori dasar komunisme modern yang dibuat oleh ahli pendapat filsafat yang bernama Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme ini sendiri adalah bentuk protes dari Marx karena dia berpendapat bahwa ini adalah paham kapitalisme. Yang dimaksud dengan paham kapitalisme itu adalah paham di mana kaum itu mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Jadi, di sini Marx berpendapat bahwa jika kondisi ini dibiarkan, maka kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilannya. Inilah dasar dari teori Marxisme itu sendiri. Teori ini berkaitan dengan pertama, sistem ekonomi, kedua, sosial, dan ketiga, politik. Pengikut dari teori ini disebut dengan Marxis. Dalam pengaruh Marxisme ini, Marx sangat dipengaruhi oleh tradisi Hegel, di mana di Hegel sendiri itu terdapat pertama ada sejarah, kedua ada realitas, ketiga manusia, keempat individu, dan kelima liberal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi sebagai dasar. Menurut Marx sendiri, hal mendasar yang dilakukan manusia adalah bahwa setiap manusia ingin bertahan hidup, maka dia harus dapat menghasilkan apapun itu, baik itu pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya, aliran-aliran dari Marxisme itu sendiri. Pertama, materialisme yang dibentuk oleh faktor-faktor kebendaan. Yang dimaksud kebendaan itu adalah seperti harta, kekayaan maupun hal lainnya. Dan yang kedua adalah sosialisme, yaitu konsepnya tentang manusia. Dalam konsep sosialisme ini meliputi bidang pertama politik, kedua ekonomi. Dan tokoh utama aliran Marxisme itu sendiri seperti yang kita ketahui adalah pertama Karl Heinrich Marx, kedua Mao Zedong, yaitu di mana Mao berpikir tentang dialektik yang menjadi dasar sosialisme dan penerapan gagasan ini dalam praktek. Selanjutnya, perbedaan pemikiran Marx dengan pemikiran lainnya. Yang pertama adalah tentang teori ekonomi, kedua teori materialisme, dan ketiga adalah teori revolusi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari Marxisme adalah melihat dari pandangan yang didapatkan oleh Marx adalah mendapat pengaruh dari pendapat Hegel, karena dia berusaha menciptakan suatu konsep ekonomi yang baik, sehingga berusaha menguntungkan bagi kaum proletar. Karena menurut ia, rakyat merupakan pemimpin dari konsep demokratis yang terjadi pada masa itu. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.